Karena Nila setitik rusak susu sebelanga. Karena kelakuannya di Manchester United, kelakuan Harry Maguire selalu menjadi sorotan. Salah sedikit, dia langsung menjadi sorotan publik dunia. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Walaupun Liga Eropa lagi berhenti dulu karena ada jeda internasional, tapi berita selalu ada, keramaian juga selalu ada, dan ramai juga di Twitter dan di sosial media lainnya gitu ya, walaupun dari kancah internasional. Jadi Arvino dan juga Rosi Vinsa, ada Tio Utomo kembali hadir. Ya kan saya suka janji saya gak ada hari Kamis kan. Oh iya. Request warga tadi ada tuh. Oh jadi lo ini ya, amanah? Amanah. Gak boleh emang. Sesuai ini. Sama ada Dex Gleniza. Bumbung bembeng. Iya. Lo karena terfiba-fiba ya kemarin? Iya, soalnya Jerman juara ya. FIBA World Cup kemarin kan, akhirnya Jerman juara. Ini gue respect juga nih kan, Spiltak kan. Ya emang Jerman. Sudah saatnya Jerman fokus ke basket aja lah, gak usah ke bola. Spiltak kemarin juga nikahan kemarin. Hah? Reza. Ya happy wedding buat Reza. Dan juga kemarin sempat ada Borussia Dortmund mampir ya. Oh iya, pas gue nyampe dari Makassar tuh pas gue keluar gate tuh bareng sama dia tuh kasian banget sendirian kayak gak ada LO-nya gitu pemain Borussia Dortmund. Oh, udah pakai seragam. Siapa sih? Smeltzer, Jan Koller ada juga. Ada. Oh, Grosskreutz ya. Weidenfeller. Siapa? Weidenfeller. Siapa dok? Roman siapa dok? Kipernya dok? Roman Grosjean. Ini nih sosok yang bilang pelatih Inggris artinya jembatan selatan. Iya, padahal gerbang selatan. Ya, tapi sebelum kita bahas soal internasional, kita membahas dulu yang lokal ya. Dari Kanjuruhan, renovasi udah dimulai dan telan anggaran 331 miliar rupiah. Wow. Betul. Ini saya baca di Detik Jatim. Ya. Gitu. Jadi sudah mulai dibangun, terus kemarin baca-baca tanggapan warga gitu ya, warga internet tentu saja. Banyak yang bilang, wah ini kok budgetnya mahal, tapi di sana sama aja. Iya sih. Sebenarnya mungkin kalau yang penting renovasi, safety-nya. Iya benar, renovasi gitu yang penting sesuai standarnya. Itu dulu deh. Mewah, transport susah masuk, itu gak enak juga. Itu dulu deh. Kalau gue merasa aman, gue jadi punya film nanti. Aku aman. Aku aman. 20 Desember baru tayang. Harus gondrong. Itu Aquaman ini ya yang suka kalau misalkan dokumen, aduh ini dulu diamanin dulu, iya, save ya. Di save. Oh di save. Ya kan? Ya. Itu mau lo kayak gitu kan mainannya. Tapi terlepas apapun jokes Dex ya, jangan lupa udah hampir setahun dari Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan yang mana juga kita sih merencanakan sesuatu ya. Harusnya sih gitu. Tapi belum tahu ya. Lihat aja. Lagi ada sesuatu ya. Jangan ditolak aja pokoknya. Hah? Jangan apa? Jangan ditolak. Ya udah selalu deh. Kan disalahin angin soalnya. Oh iya benar, tolak angin maksudnya. Iya. Nah ini gue nggak tahu juga nih karena angin apa enggak yang terjadi di pertandingan Inggris lawan Ukraina. Ini karena pertandingan Inggris jamnya prime time. Ya kan pengganti Premier League gitu ternyata masih ada Inggris di sana. Zinchenko cetak gol ke gawang Pickford yang akan terjadi juga di weekend nanti. Wah, gila. Arsenal Everton. Semoga. Gila. Benjamin Sesko golnya keren juga ya. Hati-hati saya sama Van Persie lawan Everton juga. Betul. Semoga. Tapi Goodison Park kan susah ya. Tapi kita gak mau bahas IPL. Kita mau bahas soal Inggris lawan Ukraina. Dimana sebenarnya bukannya skornya ya. Bukan tentang skornya, bukan tentang hasilnya. Karena Inggris sudah pasti lolos juga kayak itu bentar lagi lolos kan. Bener. 4 pertandingan lagi di puncak klasemen. Ketemu Skotlandia terus tinggal udah kalau dia menang pun ya maksudnya lu dengan tim kedua pun harusnya lolos, aman. Bisa kayak pemain muda bisa tuh digilir bisa, ya. Walaupun tetap aja dimana Calvin Phillips, Harry Maguire. Bener, tetap dipanggil. Dan juga banyak juga sorotan sebenarnya ke Mudryk yang cuma 7 passing sukses. Tapi bukan dia yang dibahas. Ada yang menutupinya. Seorang Harry Maguire yang lagi-lagi menjadi mesin engagement ya mungkin. Karena mesin engagement. Dia ngasih untuk banyak orang. Maksud gue kayak banyak yang dibahas Maguire rame kayak gitu. Tapi ya emang kalau melihat dari cuplikan yang kita lihat ya. Gue sejujurnya hanya menonton setengah pertandingan besok gue ketiduran. Kenapa ketiduran nonton tim jagoan Anda? Udah pasti menang, tenang aja. It's coming home. Ternyata kalah kan? Seri.
Seri. Sorry, ditarik lagi. Seri. It's coming home. Oke. Depan, ya kan? Angkat piala di Jerman tuh kayak nyakitin warga Jerman, Bener. cuy. Oh jadi progres pas lu final tuh sekarang menang. Juara dong, Oke. ya kan. Walaupun nanti cedera Jude Bellingham sama Harry Kane sebelum turnamen. Ya. Tapi kalau ngeliat dari cuplikan yang diputar-putar kembali sama seluruh warga net di seluruh dunia ya. Harry Maguire, terus ada Guehi di sana. Terus gimana Declan Rice dan Kyle Walker, positioningnya berantakan semua, shape-nya belum balik ke posisi awal. Ya walaupun ujung-ujungnya orang menyalahkan Harry Maguire karena dia ada di sana. Oke. Harry Maguire diem aja tetap disalahin kok. Harry Maguire di benchnya tetap disalahin. Jadi emang engagementnya tinggi. Tapi kalau boleh bicara, ini semua kolektif sih, bukan kesalahan pribadi Harry Maguire. Oke. Bukan dia doang yang harus disorot karena secara sistematis semua punya andil, peran yang sesuai. Walaupun gue tadi semalam bilang di grup kan, kalau Harry Maguire pintar dia bisa nge-cut nahan tuh bola supaya nggak ke kotak penalti dong, di koper dong. Tapi sayangnya setelah kejadian di Mykonos kan otaknya nggak balik lagi ya. Oke. Jadi udah. Sebelum gue ke Rossi, gue mau nanya Dex juga nih, yang biasanya kalau bahasnya Rossi dive into tackle di momen itu, atau paling enggak langsung dari man marking jadi zone marking gitu. Dex, lu gimana ngelihat? Mungkin aku nggak tahu positioningnya atau mungkin bagaimana dia mengatasi situasi itu. Sebenarnya dari itu ternyata gue baru ngecek satu shot on target pertama Inggris yang diderita Inggris sejak final lawan Italia di Euro. Wow. Emang jago kan tim gue. Lama banget. It's coming home. Terus juga kalau gue lihat simbolis sih sebenarnya ya kenapa orang jadi Maguire, soalnya kalau ada satu gambar yang paling mewakili itu ya ketika Maguire tabrakan sama Guehi sih. Dan kalau dilihat sendiri sebenarnya Gareth Southgate juga kayak nggak punya pilihan lain, soalnya kan pada cedera ya, John Stones cedera. Terus juga sekarang tuh Tyrone Mings. Enggak dong, lu punya ini sebenarnya, lu punya Fikayo Tomori gitu. Iya, Eric Dier nggak tahu, Conor Cody, Tyrone Mings, Ben White juga belum fit kan. Nah di bench tuh ada Lewis Dunk, Tomori sama siapa? Lewi Colwill kan? Iya. Colwill. Chelsea, ya. Itu 3 orang itu udah saatnya masuk timnas utama lah. Iya ini udah masuk timnas, cuman belum dimainin karena jadi squad utama lah. Gareth Southgate tuh familiaritas sih, gue ngeliat sih. Makanya dimainin sama Guehi juga kan masuk ke squad sebelumnya kan, ke Gareth Southgate kan. Colwill kan yang debut kan. Ya gue ngeliat ya gara-gara itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kesalahan ini kesalahan kolektif, simbolisnya emang di bagian Maguire tabrakan sama Guehi. Itu yang gue wajarkan kayak gitu sih. Oke, sebelum kita bahas soal squad selection, kita bahas dulu soal sequence-nya ya. Itu bagaimana namanya, kalau tadi ngomong kolektif, ini kan bukan cuma soal menyerang atau bertahan ya, terutama ini terjadinya lagi-lagi transisi. Yang terjadi transisi, ada counter attack cepat dan sebenarnya ada space sebelum dari kejadian itu ya. Di depannya sempat ada space juga di depan kotak penalti karena ada ruang begitu kosong di sana begitu. Gimana Rasul ngeliatnya? Ya sebenarnya kalau komentar secara umum gue bisa bilang Maguire Southgate berterima kasih ya sama Maguire. Itu kan sebenarnya dari pertandingan tersebut banyak yang bisa dibahas kan. Lo punya Bukayo Saka, lo punya Jude Bellingham kok main gitu-gitu aja gitu. Padahal kan 2 orang ini lagi perform. Terus kemudian lo punya Fikayo Tomori kenapa di bench gitu. Lu punya kiper sebagus Ramsdale, kenapa tetap Pickford yang dimainin gitu loh. Itu udah dari Piala Dunia kemarin. Enggak, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan selalu ditanyakan karena kita selalu mencari alasan di balik pilihan ini apa gitu kan. Kalau kita ngeliat pilihan pelatih kan kita selalu nyari ini alasannya apa sih di balik pilihan ini gitu kan. Tadi mungkin jawabannya Dex tadi ya familiaritas gitu. Tapi ini kualifikasi, ada peluang untuk menciptakan eksperimen gitu maksudnya. Bukan turnamen besar ya. Idealnya memang gitu. Makanya kemudian gue juga gak setuju ada Harry Maguire masuk ke dalam squad apalagi jadi starter karena based on apa yang terjadi di liga dia nembus tim utama Man United aja susah gitu loh. Itu kan masih banyak hal pula lagi. Iya gitu, masih banyak hal yang bisa dipertanyain daripada sequence tersebut gitu. Cuman ketika kejadian itu terjadi gue lihat di medsos itu kan yang pertama kali ngebakar tuh kan akun-akun troll luar negeri kan. Akun-akun troll itu ngasih lihat ini foto screenshot di mana wah lagi-lagi Lord Maguire marking temennya sendiri si Guehi gitu kan. Terus kemudian tweet-tweet kayak gitu dibantah sama akun-akun taktik gitu. Akun-akun taktik bilang ya nih gak bakal kemana-mana nih perdebatan kayak gini karena lu cuma bakal dapat engagement satu, kedua gak bikin orang tambah pinter juga. Repotnya
postingan kayak gitu banyak yang percaya dan dijadiin sebuah kayak fakta. Padahal kalau yang menurut akun-akun taktik itu faktanya nih, lihat sequence-nya nih gitu. Sequence-nya adalah Maguire tuh cuman ngikutin Yaremchuk gitu. Ini semuanya kesalahan kolektif gitu. Ya banyak lah yang udah bahas. Mungkin kalau lu bisa lihat di Twitter juga Indonesia Ruang Taktik udah bahas. Ya kan. By the way shout out buat Ruang Taktik, subscribe itu channelnya bagus di YouTube. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita juga ya, Box Betul. to Box Indonesia. Nah gitu. Jadi gue pikir itu sebenarnya inti dari masalahnya. Jadi diperbesar karena ada postingan-postingan akun troll. Ya mungkin lo boleh sih memilih untuk cuekin aja lah, namanya juga akun troll. Cuman kan kadang-kadang gatel ya. Ada sesuatu yang gak sesuai fakta atau kemudian sesuatu tidak dinilai secara proporsional tapi orang-orang percaya gitu terus gaining engagement ya. Mungkin akun-akun taktik itu berusaha ngejelasin yang lebih baik. Ya itu wajar sih. Okay. Ada argumen terus dapat kontranya gitu. Oke, gue akan lemparin ke Florin nih. Berarti sebenarnya yang pertama adalah tadi Tio udah bilang ya soal kesalahan kolektif. Karena Betul. ada beberapa juga di sosmed yang gue lihat menunjuk bagaimana Madison, bagaimana Declan Rice Kyle yang Walker bisa yang harusnya Kyle yang paling Walker dekat di sana posisinya. ya. Sebenarnya tapi ya tadi karena mungkin akun kontrol ngebawa ini sebagai mission engagement, Maguire-nya taruh nih gitu kan. Ya, itu yang pertama. rame itu pasti. Nah, itu soal kolektif. Yang kedua, ini bagaimana sebenarnya dari back ya, yaitu Harry Maguire. Kan kita sempat ngomong juga bahwa ada cara bertahan yang man mark, ada yang zone Iya. marking gitu Nah, ya, zone ini tuh- marking. ini Nah itu tuh- gimana tuh dari proses, apakah ini proses decision makingnya yang menjadi masalah Betul. atau Jadi dari gini, awal briefingnya nggak begini nih, gimana? Kalau soal sequence udah banyak yang ngejelasin ya di Twitter udah banyak ngejelasin waktu ya salah satu yang gua baca itu kan kalau misalkan mau nutup ruang pertama-tama Declan Rice tuh harusnya udah nutup ruang duluan, jangan double cover si Chilwell gitu kan. Terus itu Madison udah ngingetin. Nah, karena si Declan Rice itu nggak nutup ruang itu akhirnya siapa yang nyetak gol siapa sampai lupa kan gue. Zinchenko. Ya Zinchenko Zinchenko yang jadi nggak terkawal kan ruangnya itu jadi nggak terkawal gitu kan. Sementara orang nyalain ini kenapa Maguire nggak nutup? Tugasnya dia kan lagi man marking si Yaremchuk. Apesnya Yaremchuk arahnya larinya ke arah Guehi. Nah itu yang bikin kelihatan dia tabrakan sama Guehi gitu loh. Nah Dan mungkin aja itu bisa disengaja gitu ya. betul. Kalau di Jadi- basket iya, pick and roll. Gitu. Pick and roll. Kalau Screen. Bener, bro. kalau bahasa kekiniannya itu kan relasionisme kan, hubungan gitu. Kalau dalam bahasa taktik kekinian itu kayak misalkan relasionisme itu adalah kalau misalkan si pemain A melakukan sesuatu, si pemain B, C ini ngapain gitu. Jadi semuanya terkoneksi gitu. Nah, menurut gua dalam urusan sequence bertahan Inggris kemarin itu tidak ada koneksi, tidak ada koordinasi gitu. Padahal yang namanya bertahan itu harus disiplin, harus terkoordinasi. Karena kalau misalkan nggak terkoordinasi ya berantakan kayak gitu loh maksudnya. Nah, dalam hal kayak gitu, gue nyoba bedah Maguire ya. Kan gue bilang tuh kemarin di grup ya, jangan mainnya jadi back, jangan kayak Dex Gleniza. Tekel bebas Iya. bro. Ini serius ya, ini serius. Kalau yang buat pernah main ya, pernah fan football sama Iya, kita. belum kalau ada yang belum pernah main fan football sama Dex Gleniza, gue terakhir kali main lapangan bola gede tuh gue back kanan, Dex back kiri gitu Selalu kan. Dex kiri mah. Iya, Dex di kiri gitu. Atau CB pernah juga iya. Dia kalau misalkan 1 lawan 1, aksi pertamanya itu langsung tackle. Yang penting bersih kok. Karena dia bilang, iya kan idola gue Ryan Shawcross gitu kan. Matain kaki orang. Iya. Matain kaki orang Nah, si Cross. Gini, kalau misalkan lu punya back kayak Dex Gleniza yang tindakan pertamanya adalah tackle, menurut gua sebagai view gua sebagai seorang back gitu ya. Itu lo harus ada orang lagi yang di belakangnya yang cover dia gitu. Karena tackle itu kalau misalkan bolanya nggak dapat, ruang belakangnya kebuka, bisa jadi gitu kan. Makanya harus ada yang cover. Itu kalau misalkan main sama Declan itu harus ada yang cover di belakangnya gitu. Nah, view lagi dari seorang defender adalah ketika lu menjaga gitu ya, lu bisa memilih 2. Lu jaga orang, apa lu jaga space? Yeah. Itu pilihannya 2. Lu stick sama orang, apa stick sama space gitu. Nah, gua ngelihat role-nya Harry Maguire dalam sequence tersebut adalah dia jaga orang, si Yaremchuk gitu. Makanya kemudian dia alpha sama space. Itu harusnya temennya yang jaga space. Tapi gitu. bukannya kualitas itu bisa dilihat dari bagaimana dia mengambil keputusan. Maksud gue bisa switch dong. Kan tadi Nah, gue bilang, ya kan? maksudnya kalau dia lebih pintar, dia tuh pasti bisa nge-cut si bola passing yang ke Zinchenko kan. Masalahnya kan dia nggak sepintar itu juga dan telat juga posisinya. Lu lihat Harry Maguire dari gesturnya aja udah kaku gitu untuk melakukan hal yang akrobatik gitu. Dan yang paling dekat situ kan ada si Declan Rice sama Kyle Walker. Ada 2 pemain itu yang seharusnya, dan gue di sana berpikir bahwa Walker tuh lari cepet banget loh. Dia nyetak gol Inggris pertama.
tiba-tiba masuk ke kotak penalti. Masa dia nggak mau ngejar nutup space di situ sih? Oke. Dan Gini. Tapi kalau dari misalnya Maguire ya, anggaplah kita bela sedikit Maguire ya. Kan dia Yaremchuk lari ke arah Gehi. Sehingga kan idealnya oke udah ada dia kan ke arah Gehi yang main mark, ya udah Gehi bisa, gua akan zonal kan gitu idealnya ya. Seharusnya. Tapi kan dia bisa aja melihat Yaremchuk datang ke Gehi itu Gehi tuh nggak notice gitu loh, karena dari belakang datangnya kan. Nah, teori gembel gue adalah si Maguire berpikir ketika dia marking pemain yang deket dia, harusnya dia tuh terbiasa biasanya kalau di sesi latihan ada yang marking dong belakang. Dia pasti udah yakin, belakang ada orang pasti. Untuk cover dia. Okay. Ternyata kan space-nya gede banget tuh. Dengan mudah menggembobol Jordan Pickford yang pendek itu. Oke, Dex, tadi kan lu disinggung soal back ini kan. Back yang suka tackle. Pembicaraan kita tuh terlalu terfokus kepada kejadian itu. Soalnya kalau dari seluruh pertandingan, shoot on target yang diterima Inggris di pertandingan itu cuma 1. Terus juga peluang bersih Ukraina tuh nggak ada selain itu. Yang mana itu berantakan banget emang koordinasinya. Cuman kelihatan di satu momen itu doang. Di momen-momen lain nggak. Gehi juga gue lihat statistiknya meskipun banyak ke sideway sama ke belakang, umpan suksesnya 98% di pertandingan itu. Jadi dia tuh ini banget sama Southgate katanya udah pokoknya lo build up, main aman. Kita lihat speed pertandingan England di pertandingan itu juga kayak Kyle Walker, speednya tuh nggak cepat gitu, jadi jalan-jalan aja gitu, nggak ada larinya, minim banget larinya. Harry Kane sering ke bawah, terus juga umpan-umpannya bagus. Selain momen itu, menurut gue Inggris mainnya udah, ya kalau dilihat skema Southgate ya udah oke sebenarnya. Untuk standar Southgate ya. Oke, tapi kalau Inggris menang apakah ini? Kalau Inggris menang ternyata, apakah ini akan jadi sebesar ini? Kalau Inggris menang mungkin akan tetap di Maguire, karena itu Maguire mesin engagement akan tetap. Udah gitu Maguire kontrol pasti akan ngebakar. Udah Maguire Man United pula kan udah rame tuh. Ya, kalau ini sebenarnya kan kalau misalkan diomongin sama Rana gitu ya, dia kan lu kan Maguire apologis bangsat emang. Iya, lu kan biasa memaafkan. Makanya gue mau lihat nih. Gue lu tuh Maguire apologis gitu. Padahal gue mah bukan apologis ya, gue menilai secara proporsional aja. Maksud gue kalau misalkan Maguire jelek mah gue bilang jelek, dan gue mengakui bahwa Maguire tuh sebenarnya secara back terbatas lah, limited gitu kan. Kita udah pernah bahas kalau misalkan dia di pressing gitu ya. Kenapa dia gampang di pressing? Karena dia nggak pernah scanning kiri kanan kan. Jadi gampang satu bola lawan udah deket sama dia. Itu udah nyuruh dia untuk ikutan yoga dari kapan tahu kan, biar fleksibel gitu badannya. Aku lihat anjing. Itu menurut gue itu benar gitu. Tapi dalam hal kemarin tadi gue tadi denger Tio bahwa kenapa sih dia nggak pindah switch jadi zonal gitu kan? Karena pengalaman gue yang namanya dalam sebuah koordinasi itu tiap-tiap individu tuh punya tugasnya masing-masing gitu loh. Misalkan kayak di dalam sebuah tim nih, Dex tugasnya adalah mengedit, gue menulis gitu loh. Kalau kesempatan gue mengedit adalah ketika misalkan Dex bilang, Ros gantian lu yang edit karena gue mau ngerjain yang lain gitu. Jadi dalam setiap tim, dalam setiap koordinasi itu orang punya role-nya masing-masing, di tiap kerjaan juga begitu gitu. Kita udah pernah membahas bahwa di defending itu proses bertahan itu sama cairnya dengan proses menyerang, di mana tiap posisi itu orang-orang bisa interchanging gitu, tiap pemain bisa interchanging. Nah persoalannya adalah untuk bisa bikin interchanging itu beres, setiap orang udah harus sadar sama role-nya masing-masing. Itulah namanya koordinasi gitu. Gue udah sadar sama role masing-masing. Oke, dalam sequence ini role gue adalah sticking to man mark gitu. Yang jaga space siapa ya? Harusnya yang lain gitu. Karena gue tidak bisa ngambil risiko tiba-tiba gue pindah ini. Nah ini kelepas. Apalagi gue itu arahnya kan ke arah bola ya, nggak ngeliat belakangnya gitu. Ya kayak gitu loh. Jadi menurut gue harus ada koordinasi. Itu tadi relasionisme. Kalau misalkan gue begini, teman gue gimana? Kalau teman gue begini, gue harus gimana? Semuanya terkoneksi, terkoordinasi gitu. Nah, satu hal yang bisa gue kritik buat Maguire dari sequence tersebut adalah di dalam setiap koordinasi kan harus ada yang komen ya, harus ada yang commanding. Kayak misalkan di tim box to box yang commanding kan adalah Dex Gleniza. Offside trap gitu ya misalnya. Oh ya benar, itu dia kayak gitu di main bola gitu. Dia yang komen gitu. Nah, kayak gitu. Nah, atau ketumpar pola Inggris. Benar, jadi itu kenapa ketika lo punya commanding center back atau commanding goalkeeper itu sangat-sangat valuable. Ya kan? Karena si commanding goalkeeper sama commanding center back ini nggak asal teriak nyuruh, tapi dia bisa ngebaca situasi. Wah. Ya kan? Tapi kalau one on one tackle.
Tuh. Nah melihat Maguire yang gak scanning, gak cocok jadi commanding. Gak cocok. Harusnya malah kalau menurut gue Pickford yang harusnya teriak. Karena kan dia di Evertonnya teriak-teriak mulu tuh. Nah tapi persoalannya adalah kalau misal apakah lo teriak berarti commanding? Kalau misalkan lo tidak. Maksudnya dengan gaya bermainnya Pickford, maksudnya dia bisa commanding di belakang. Harusnya ngasih tahu kan dengan kelakuan dia yang biasa di Everton, dia selalu teriak, maksudnya selalu commanding lini belakangnya gitu. Iya. Atau mungkin ya kemarin ya careless aja semuanya udah, karena udah berpikir kayak poin gue udah jauh. Kalaupun kita imbang masih aman semuanya gitu. Lu Pickford kayak aduh biasanya Everton lagi nih back Inggris nih kayak lebih oke dari gue namanya. Kok lebih anjing depan gue Maguire gitu kan. Gue lebih condong ke persoalan di mana pemain Inggris kemarin tuh tidak ada yang bisa commanding. Lu commanding tuh lu harus beneran harus bukan cuma sekedar teriak. Lu harus tahu baca situasi. Karena kan lu harus nyuruh temen lo dengan suruhan yang perintah yang tepat. Gitu kan. Kalau misalkan perintahnya nggak tepat ya percuma juga teriak-teriak. Tapi gini gitu. Ros, maksud gini, dari pertandingan itu kan sebenarnya golnya itu menang, betul ya? Jadi bagaimana kita mencapai tujuan secara kolektif menang. Nah kalau misalnya tadi semua orang dapat peran masing-masing. Oke, lo main mark ya Remcuk, lo jaga zona, misalnya gitu lah. Anggaplah semua dikasih pesan gitu. Tapi itu kan idealnya. Tapi ketika pertandingan lagi berjalan, pasti kan ada adjustment mengikuti naluri lu dan bagaimana lu decision making lagi gitu. Oke, ini nggak ada teman gue ngaco lagi masih jauh. Oke, gue yang akan ini. Betul. Nah, ketika dia stick to the lu tahu nggak itu arahan awal. Itu persoalannya di mana tahu nggak? Masalahnya. Tahu nggak persoalannya di mana? Mana? Ya di instruksi pelatih. Harusnya, iya kan? Oke. Seberapa nih, gua bisa koreksi ya. Ini teman-teman gue nih si Dex ini dia punya lisensi pelatih. Walaupun D ya Dex ya. Walaupun Dex belajar. Tapi dia punya lisensi pelatih dan itu kenapa instruksi dari pelatih itu harus detail gitu. Dalam situasi tertentu seberapa boleh gua berimprovisasi. Oke. Termasuk dalam defense yang menurut gua sebagai seorang pemain bertahan itu harus disiplin dan harus saklek. Walaupun ya adalah interchanging posisi itu kan fluiditas ya, kecairan. Cuman tetap ada intinya gitu loh. Jadi ketika kemudian itu harusnya instruksi dari pelatih. Kalau temen lu lagi ini kalau lu lagi main marking terus temen lu nggak zonal, oke lu boleh improvisasi gitu. Nah dengan kayak gitu kan gue main dengan mindset, oke gue sekarang situasi kayak gini gue boleh improvisasi gitu loh. Oke. Jadi kalau di kasusnya Maguire ini, kalau misalnya yang di situ bukan dia, nggak akan seramai ini. Nggak akan. Coba karena pasti salah juga kan back siapapun itu. Karena biasanya kalau bukan Maguire mungkin ya, misalnya Fikayo Tomori di sana, engagementnya nggak bakal segini. Hanya kesalahan biasa, Inggris imbang selesai. Tapi karena dia namanya udah dari kapan tahu selalu menjadi bahan bulian orang, lo bayangin jadi seorang Maguire loh. Capek banget tiap hari kan dia. Tapi gini loh, dari bahasan kemarin gue seneng. Seneng kenapa? Karena artinya orang-orang yang nonton bola itu udah melek sama taktik. Oke. Iya kan, lu bisa lihat jadi udah nggak eksklusif sama pandit aja kan. Penonton bola sekarang udah melek taktik. Jadi kalau misalkan ada akun troll kayak gitu, yang ngebantah juga enggak gitu gitu. Jadi orang coba menganalisis yang lebih gede. Oke. Jadi sebenarnya kita sepakat bahwa Maguire seharusnya tidak masuk timnas Inggris. At least main seharusnya nggak masuk. Seharusnya nggak masuk. Di situasi ini gue mau wajarkan karena tadi banyak yang cedera. Tapi di situasi umum enggak. Gak masuk squad enggak. Maksudnya lu dipanggil ya, tapi masuk starting 11 enggak dong. Oke. Fikayo Tomori di AC Milan gimana dong? Iya, berarti kan Louis pertanyaannya Colville di sana, Luis Dang. Yes, apalagi kualifikasi. Bum bum beng dang. Itu nembak. Bukan dang. Gitu. Jadi sebenarnya itu juga bisa dipertanyakan dong. Bagaimana seorang pelatih Southgate ini? Itu dipertanyakan. Jelas. Iya, jelas. Sejak 2018 Piala Dunia dia memanggil 2018 ketika di Rusia, gue ngeliat pemainnya dengan pola yang ada Jesse Lingard, terus juga ada Eric Dyer di sana bersinar, Harry Kane seperti biasa. Tapi maksud gue melihat di sana adalah emang pemain yang dia pikir adalah ini pemain kesayangan dia dari under 21. Lihat pemain yang ada gitu. Dan kalau kita ngeliat di Euro kemarin harusnya kiper utama Dean Henderson. Tapi Henderson COVID sama cedera. Balik lagi ke Pickford. Terus juga Harry Maguire yang sekarang nih. Calvin Phillips yang paling gampang. Harry Maguire musim lalu mesti main berapa kali buat United. Calvin Phillips emang minute play berapa banyak. Masih masuk dipanggil timnas. Padahal ada Ward-Prowse di sana. Ada Bowen di sana bisa dipanggil juga. Banyak main. Jadi maksud gue dia memanggil pemain yang Dex bilang familiar. Sama ya mungkin dia tahu ini pemain ini sesuai dengan gaya bermain gue. Tapi kan kalau pemain lu setiap minggu gak bermain,
kemampuannya, maksudnya bukan kemampuan ya, maksudnya Sharpness-nya gimana? iya sharpness-nya hilang dong. Lo ketika misalnya kayak lo main setiap minggu, lo dengan makin lama makin bagus, lo dimainkan tiba-tiba kayak Harry Maguire. Terakhir main lawan Arsenal main berapa menit, drama kan terakhirnya. Dimainin di menit awal. Walaupun orang selalu bilang bahwa Harry Maguire di timnas Inggris itu bukan Harry Maguire yang di Manchester United. Tapi kan ternyata lu jarang bermain sangat mempengaruhi penampilan lu di pertandingan dong. Oke, Dex, apakah ini sebenarnya doa fans Inggris mungkin adalah ya udah Inggris main jelek atau mungkin kalah sehingga Southgate nggak bisa pakai alasan tuh kan dengan pemain yang gua pakai aja masuk final Euro, mainnya melangkah jauh gitu kan. Karena pas dulu Raymond Domenech pakai horoskop dia masuk final World Cup jadi mampus lo kan nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Nah sekarang ada isu Sarina Wickman, wah ada gitu kan. Pep Guardiola nih. Iya, Pep Guardiola. Gue liatnya sih dari pemain-pemain yang familiar sama Southgate sebenarnya yang paling dipertanyakan tuh 3 kan. Pickford, Maguire sama Henderson kan. Ya. Tiga-tiga Calvin Phillips konsisten. Calvin Phillips juga. Cuman dia tuh sempat cadangan kan di Piala tapi Dunia nggak main kan. lah. Enggak, tapi maksudnya kalau Pickford itu kan dia di Everton Masih utama. ya kalaupun kebobolannya banyak ya, maksudnya dia kiper utama dan berapa kali melakukan penyelamatan. Pickford tuh kalau adu penalti jago, makanya feeling gue dipilih gara-gara itu deh. Tapi kan kualifikasi sebenarnya nggak butuh dong. yang kayak Iya. gitu. Gue selalu bilang bahwa kiper timnas Inggris harusnya Ramsdale atau nggak Nick Pope gitu. Nih dari tadi kan kita nyari benang merah. Menurut tuh benang merahnya bukan di Maguire, bukan di Pickford, bukan di Henderson, tapi di Southgate. Southgate. Jadi Apakah layak apa enggak itu Southgate sebenarnya, bukan Maguire layak dipanggil Kayak apa Iya, enggak, tapi gitu. kalau pencapaiannya bagus kan pasti dia if-nya- punya. if-nya banyak. Gue Maguire- finalis Euro bro. Nah, Maguire final Euro dipanggil, tapi ya lo kan? insecure di final anjing. Ya makanya maksud gue berarti harus jelek dulu dong baru bisa menjatuhkan dia, kasarnya gitu ya gak sih? Iya, jeleknya standarnya gimana dulu? Yang kayak sekarang masuk ke Euro bagus sama enggak gitu Ya mainnya. misalnya di Euro pencapaiannya nggak lolos sampai mana baru dipecat. Kalau nggak kan pasti ya udah Nah, dengan abis Euro dia taktik gua. udahan setahu gue deh. Iya kontraknya. Gua Kontraknya nggak tahu selesai. diperpanjang Tapi lagi juara apa Euro enggak gitu. panjang lagi. Ya Allah. Ya misal ya, Ya gue nggak nggak tahu apa-apa kan. juga sih, ya udah. Apa alasan FA untuk mencat dia kalau ternyata bisa bikin achieve ya kan? Maksudnya Iya. paling nggak Inggris di bawah Southgate melajunya paling jauh gitu kan? So far yes. Iya kan? So far iya. Jadi gimana? Karena kan kalau dulu kan enggak, lu bisa bilang bahwa lu tuh nyaris doang, nyaris melulu. gitu. Mendingan sebrutal kayak Sven Goran Eriksson deh. Lu bingung mau mainin Gerrard, Scholes sama Lampard barengan caranya gimana? Karena lu mau mantekin 4-4-2 nggak mau 4-2-3-1 gitu. Iya, Oke. tuh bodoh banget. Enggak, maksud gue lo punya kiper yang bisa distribusi bagus kayak Ramsdale. Terus lo punya pemain kayak John Saka. Stones masih banyak ya? Iya, lo punya John Pope Stones. ada, ya. Lo punya apa pemain kayak Saka, kayak Bellingham yang gue yakin kalau misalkan kipernya pengen nge-bypass lini tengah, itu siap nerima bola Bener. dua-duanya dan itu bisa jadi awal serangan Iya. gitu loh. Bahkan bisa track back, bisa nge-stretch Iya, bener, gitu kan. Seperti di klub ya. Terus Pickford. Enggak maksudnya jadi gue mikir ini apa yang mau lo tuju ya sebenarnya gitu loh. Oke. Ini gini Ya, mungkin. tanda-tanya kita tuh di Southgate sebenarnya. Oke. Dari tadi. Soalnya kita. Tapi gue tetap yakin it's coming home. Pulang Oke. duluan di Ya, Jerman pulang kayak dulu. biasa. Kami ngomongnya pulang, nggak bawa piala. Biasanya gini, gue tadi gue di Pulang over kampung. belum bilang kan, wah Inggris tuh kalau sebelum turnamen besar pasti ada dramanya. Oke. 2002 Beckham di tackle, ya kan, terus Owen cedera. Ya. Ini feeling gue nanti Jude Bellingham cedera nih, ntar final Liga Champion. Ya. Ya kan kalah sama MU, ya kan. Final Liga Champion. Final Liga Champion. Mana masuk dong, gila. Kalah sama MU. Lawannya Declan Rice tapi. Terus habis itu ntar tiba-tiba Harry Kane juga cedera. Ya kan, tapi tetap dibawa dipaksa gitu. Yang kita lihat itu masih lama lah kita Masih ngomongin lama. nanti ya. Tapi gini kalau tadi Tio kan bilang pengen angkat piala di Jerman ya karena 2024 Jerman ya jadi tuan Ya, rumah. tuan rumah. Nah pelatihnya mereka justru malah tidak ada nih sudah dipecat karena Hansi Flick Di Flick ya, gagal Flick ya. 5 pertandingan terakhir kalah terus. Iya. Cuma Flick. di Flick. Cuma 1 seri 4 kalah. Berarti Bahkan Fox yang ada Emang udah diganti? Rudy Fowler. ada rematch lawan Jepang malah lebih jauh skornya. Bro, 4-1. 1-4 Rudiger nggak lari itu disorot juga ya di tengah lapangan. Padahal timnas bola basket yang sebenarnya mungkin orang kenalnya Dirk Nowitzki aja nih Jerman, tapi ternyata bisa juara kemarin sama Dennis Schröder dan Jerman ini lagi krisis lagi karena timnas putri juga berantakan, Ya. timnas putra hancur lah bisa dibilang gitu kan. Berarti Jerman tuh setelah mereka 2014 ya, juara itu kan 2018 drama Karma sama Ozil fix. Karma sama Ozil fix. Nah, apakah ini akan membuat mereka kembali? Doa orang terzolimi Jer. Sama dizolimi sama Mereka Arsenal kan, itu. ya, mereka pernah Euro 2000 dan 2004. Dan sebenarnya 2002 ketika ribut masuk ya? final kan sebenarnya berantakan juga tuh. Tapi ini tipikal Ya kan? Jerman sama Belanda bersama tuh. Misalnya ketika ada tim Golden Generation, regenerasi lama. Belanda kan juga lama. Oh, setelah itu, setelah Setelah mereka bagus, ya, juara, ya. regenerasi lama 2010. masih menggunakan all crack yang ada.
Dan pemain-pemain mudanya pun juga banyak kurang banyak dikenal banyak orang. Dan kemarin Hansi Flick gue gak tahu kenapa ya. Oke, Padi klub baik bagus ya. Dan materi pemain bagus. Materi pemain bagus dan dipikir wah ini toh banyak pemain Munchen juga dan mereka sistemnya juga udah ada dan ini akan membawa pembaruan karena mungkin Joe Gilo udah mulai usang. Jadi Hansi Flick dibutuhkan. Sebenarnya pertanyaan soal Hansi Flick tuh udah dari sebelum Piala Dunia tahun lalu bahkan ya. Sebelum Piala Dunia 2022 tuh performa Jerman udah sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, kok Jerman yakin nih mau masuk Piala Dunia kayak begini mainnya. Pas di Piala Dunia beneran jelek gitu kan. Menurut gue harus ada yang digali sedikit dari tadi tuh, kayak misalkan padahal pemain bagus, padahal ada pemain-pemain Bayern. Lu harus lihat juga siapa pemain-pemain intinya dia yang di Bayern yang emang ngasih impact paling gede gitu. Gue baca-baca Alaba ya. Terus kemudian Alphonso Davies gitu kan. Gak ada pemain-pemain kayak gitu di Jerman gitu loh. Makanya kemudian Jermannya Hansi Flick tidak seintens Bayernnya Hansi Flick gitu loh. Jadi tipikal pemainnya tuh ada sedikit beda gitu. Jadi, berarti yang lu sebut nih defender dua-duanya? Banyak sih, gak cuma defender doang. Lini depannya juga kalau menurut gue. Iya gitu kan. Lu punya Lewandowski dulu gitu segala macam yang bisa ya udahlah secara penempatan posisi finishing di Bayern. Oh di Bayern ya kan. Iya. Tipe-tipe pemainnya tuh ya jadi gini loh kan, tiap pelatih kan ketika ingin memainkan gayanya komposisi skuadnya harus tepat. Ya. Emang Hansi Flick tuh sebenarnya paling enak di di klub aja gitu kan, karena kan lo bisa beli pemain. Kalau misalkan di timnas kan anjing bahan bakunya nggak ada nih gitu. Tapi yang kesedia cuman ini, ya udah akhirnya gue harus menyesuaikan diri gitu. Jadi Hansi Flick bagus karena ditopang oleh para pemain yang menyesuaikan kebutuhan nih. Bukan kayak gitu menurut gue pengertiannya. Pengertiannya adalah begini, setiap pelatih siapapun itu ya, entah itu pelatih proaktif atau pelatih reaktif, untuk menjalankan sistem atau taktik yang dia mau gitu ya, itu harus komposisinya tepat. Arteta buktinya lihat aja, begitu kemudian dia dapat pemain yang dia mau gitu kan, Arsenal langsung jalan kan gitu kan. Nah mungkin Hansi Flick bisa kayak begitu di level klub. Wah gue pindah misalkan let's say keluar Bayern pindah ke klub lain gitu kan. Oke, gue pengen pemain-pemain yang kayak Alaba, kayak Davies gitu kan, atau kayak Lewandowski, pemain-pemain yang bisa main intense pressing dan ofensif gitu kan. Itu bisa dilakukan, mungkin lu bisa beli di klub. Tapi kalau di Jerman gak ada nih pemain kayak gini, akhirnya gue harus menyesuaikan diri. Yang mana mungkin gue gak familiar. Atau mungkin lu bisa memaksakan main kayak gini tapi pemainnya ternyata gak bisa gitu loh. Itu ada sedikit miss di situ. Bahkan Rudiger yang katanya harusnya bisa lari, di satu sequence yang kita bilang itu dia diem dong. Iya diem, bahkan gak jalan ya. Iya. Frozen aja. Ada frozen bener. Kedisiplinan, ketidakdisiplinan. Lari aneh kali, dia gak bercengin lagi. Ketidakdisiplinan seperti itu kita jarang lihat pas lagi Bayern treble di bawahnya Hansi Flick. Dan gitu itu kan Leo, kalau tadi dibilang kalau klub itu lu bisa beli pemain. Ya kan, kalau negara naturalisasi doang caranya. Kalau negara scoutingnya maksud gue. Bahkan Jamal Musiala carry the team di umur semuda itu di World Cup kemarin. Dan maksud gue Jerman juga terlalu banyak ngurusin masalah di luar lapangan sih. Apalagi Piala Dunia 22 ya kan. Terlalu banyak urusan makanan. Iya begitu. Asli Dex sudah gak usah lanjutin. Tapi maksud gue itu salah satunya. Kan sampai di Piala Dunia 22 bilang kan orang kayak, lu main bola aja gak usah ngurusin luar lapangan, ngapain sih, gak guna gitu. Dan ya saya Toni Kroosnya juga mesti ngoceh-ngoceh mulu gitu. Jadi maksud gue regenerasi scouting, lu gak mesti bintang-bintang besar, pasti banyak di Bundesliga. Gue tidak menyaksikan Bundesliga, gue baru menyaksikan karena ada Harry Kane juga. Tapi maksud gue pasti di Bundesliga banyak hidden gem yang pemainnya ada di sana yang mungkin scout timnas Jerman harusnya menemukan lah. Under 21, under 23 bisa ngelihat semuanya. Dan sudah saatnya pelatih baru pun tantangannya gede banget loh dengan pemain yang ada. Apalagi lo main jadi tuan rumah, pressure-nya gede banget. Kalau lo minimal gak final atau final lo pasti ya bubar sih itu sebagai spesialis turnamen ya. Betul sekali. Masih pelatih kayak gimana Dex? Jerman itu kan udah pernah das ribut ya. Sekarang saatnya das berantem, udah bukan ribut lagi. Pelatihnya ribut yang sekarang ya pelatihnya ya. Reboot. Berkelahilah kita yuk. Ayo. Berkelahi. Abis ini riset, masa riset kan ya diulang gitu kan. Ribut. Ya pelatih Jerman berarti kan cocok tuh Jurgen Klopp sekarang. Jurgen Klopp? Cuman enggak sekarang ya, nanti. Kalau sekarang yang tapi lagi gak bisa nanti kan, butuh sekarang menuju Euro kan. Ya Nagelsmann bisa. Nagelsmann bisa. Thomas Tuchel lagi Thomas Tuchel di timnas, di level timnas. Kita mesti nanya Spieltag. Jurgen Klinsmann. Jurgen Klinsmann lagi. Enggak. Apa butuh yang ini harus nyium selangkangan lagi kayak Joe Gilo baru bagus. Enggak, kita harus cukup harus lebih tinggi sekarang, jangan yang low lah. Oh, Jogi High. Jogi High. Nah, kita ngomongin tadi soal cocok gak cocok. Nah, sebenarnya bukan cuma cocok gak cocok, tapi juga ada cekcok
Nah Cocok. ini pelatih dan pemain karena ini ngaruh banget ya untuk tim. Biasanya sebenarnya ada banyak kasusnya. Betul. Dan salah satunya pasti berkorban. Ya antara misalnya pelatihnya yang dikorbankan atau pemainnya. Kalau misalnya dulu tuh sempet yang rame Ibra Pep Berapa? atau Pep Yaya Toure. Kok gue ingetnya Pep terus? Iya. Sir Alex Yapstam. Yapstam dibuang. Sir Alex Beckham. Roy Keane. Iya, Roy Sherwood Keane. siapa? Sir Alex Beckham Harry juga. Redknapp, Niko Kranjcar. Nah, Iya. Oh itu Tapi berantem biasanya dia. Enggak. Oh yang Dia kan ini- cocok. Oh yang berantem. Oh yang cekcok. Kalau Niko Cekcok. Kranjcar apa kesayangan Harry Redknapp Harry emang. Redknapp. Tapi sebenarnya ini ya, kalau dari dua tadi, misalnya pemain sama pelatih, biasanya yang terbuang adalah pemainnya tuh. Ya iyalah. Yapstam dijual kan, si Sancho, Anthony beda kasus ya. Iya. Sancho Ten Hag sekarang. Kalau Sancho gue ngelihatnya gue nggak tahu ya apakah ini ada kutipan yang dipotong atau apa. Tapi maksud gue kan pelatih melihat di setiap sesi latihan berbeda dong. Dan ternyata banyak kemarin di Twitter juga akhirnya masuk tuh berita-berita ketika Sancho main di timnas sama di Borussia Dortmund ternyata juga punya masalah ketika di sesi latihan kan. Ya. Dimana dia latihannya tidak sesuai dengan harapan. Oke. Bahkan makanya dia gak masuk di Euro tuh dia cuma masuk bench doang kan. Main di babak kedua bersama Marcus Rashford. Jadi emang kalau ngeliat menurut gue apa yang dilakukan, gue bukannya gue ngebela pelatih, gue ngebela Ten Hag ya. Apa yang dilakukan Ten Hag tuh udah bener musim lalu 3 bulan loh dia dikasih rehat untuk benerin dirinya sendiri. Masuk main lu lihat bagaimana tatapan Ten Hag ke Sancho. Kan ada fotonya baik tuh dia senyum gitu kan. Tapi ternyata ketika Ten Hag bilang mungkin kalau kata Ryan Giggs mungkin ini cara terakhir bagi Ten Hag untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya Sancho karena lu udah taruh di posisi mana? Kanan, tengah, kiri, false nine. Berhasil. Kadang berhasil, kadang gak anggot-anggotan. Dia lagi bagus banget. Kalau lagi enggak gak kelihatan. Gitu. Jadi maksudnya mungkin ini cara terakhir dan kemarin juga banyak yang komen. Ben Foster komen bilang kalau Ben Foster atau siapa gitu? Roy Keane bilang kalau itu terjadi di zaman Sir Alex itu besok dia udah gak bisa masuk. Selesai. Minimal dilempar sepatu. Udah gak bisa masuk latihan. Itu yang memes itu memes NFL tuh yang masuk Iya, gak bisa. iya. Laporan BBC juga bilang Gimana? pemain MU udah pada malas katanya sama Sancho. Oh Sancho, Jancho. Ya. Enggak, tapi pada Jatim dong. Manchester bukan Tapi Jatim. beneran udah pada malas katanya, udah banyak yang malas. Iya ini tuh sama kayak Dex Gleniza ke Waldo Farrell Nah, sebetulnya. kenapa gitu tuh kan. kira-kira? Waldo Farrell ini meminta bang Twitternya centang biru dong. Centang biru. Nanti abis itu gak bisa typo lagi deh. Oke gua turutin ya. Twitter box bola centang Subscribe. biru ya. Oke boleh lah gitu. Udah di approve kan sama Dex Gleniza gitu kan. Terus Waldo Farrell kemudian berjanji setelah ini bang aku tidak akan typo lagi. Siap gitu kan. Tweet pertama langsung typo. Ada kejadian juga tadi malam kan. Jam 2 pagi. Bang udah gue transfer. Wah. Oh iya benar udah transfer namanya Aman. sih bener. Terus gue bilang belum masuk dok. Oh ini kayaknya ini apa namanya? Bangnya salah. Bangnya masih pagi belum ada aktivitas. Pagi kok belum ada pagi. Udah nih bang nih liatin nama lu. Namanya Axel salah. Jeremia. salah warning. So tahu banget nama gue. Dan ada banyak yang lain Iya lah. lah gitu kan. Kadang ada bunyi Jadi- alarm itu alarm Waldo ya guys. Betul. Jadi kan ditanya gitu, kenapa Waldo Farrell kemudian Anda suspend Dex Gleniza bilang bahwa iya dia typo terus gitu kan. Padahal dia udah mencoba mengeluarkan seluruh kemampuannya. Udah gua ayomi terus. Udah mencoba mengayomi kan. Kita sebagai analis sudah melihat. Udah dimaafkan, udah coba berbagai posisi juga kan. Udah banyak nih yang Udah cekcok rumah tangga ya mau. makanya nih udah siap-siap siapa? Garnacho, Pelistri. Oh iya, Udah siap. Lagi benar. Anthony juga kan. Anthony, Sancho kan baik tuh. Ya, Nah kemarin juga saat-saatnya ngepot Dex nih. menarik. Henderson ketika di interview di Arab Saudi ya dia nggak cuma bilang Arab Saudi ini kayak Ronaldo bilang ya ini bakal masuk, bakal bagus segala macam, tapi juga nge-spill hubungannya dengan Klopp. Yang tidak Klopp. Ya. Gitu, gimana menurut lo? Dia kan bilang saya sih berharapnya dipertahankan tapi ternyata sampai waktu udah saya mau tanda tangan nggak ada tuh yang ini apa ngebujuk-bujuk saya dia bilang gitu. Karena dengan Henderson Liverpool main sama 10 orang kan. Soalnya kayak 10 orang. si Klopp Big udah Pass bilang Captain tuh, katanya. udah bilang katanya ya gua bakal ngasih limited minutes kalau lo musim ini. Ya dia juga nggak yakin juga kali di Liverpool gitu. Tapi dia kapten Liverpool yang angkat Piala Premier League loh. Tapi Iya. ya Dan Champions League. Kalah. Champions Jarang Champions League kan Premier League. Oh iya benar. Karena UCL Gerrard juga ngangkat. Iya ngangkat. Betul. Iya benar. ya lo mesti Gimana? nggak- Konflik mesti- pemain pelatih ini secara Iya. holistik dulu Ros, secara menyeluruh nggak, dulu. kalau misalkan
Sancho sama Ten Hag, terus kemudian Klopp sama Henderson, menurut gue agak sedikit beda ya kasusnya gitu. Karena kan kalau di kasusnya kasus mungkin garis besarnya yang sama adalah tiap pelatih itu yang didahulukan adalah kepentingan tim, bukan kepentingan pemain. Harusnya begitu kan. Makanya kemudian yang kejadian sama Klopp sama Henderson itu adalah ya gue bakal ngasih menit bermain lu sangat-sangat terbatas musim ini. Karena yang ada di kepala Klopp demi kepentingan tim dong. Dan gitu dia pernah ngomong kayak gitu ke Divock Origi. Betul. Tapi Divocknya mau. Karena Arab gak ngasih dia duit. Belum ada dulu. Kalau ada pasti dia pindah juga. Dan gak mau juga kayaknya. Cina juga bisa banyak duit langsung diambil ke Cina. Tapi Origi mau terus Klopp gitu ke Hendersonnya cabut gitu kali ya. Jadi kalau dalam kasus Henderson sama Klopp, menurut gua alasan Klopp tuh masuk akal gitu loh. Ya gue butuh timnya tuh bermain kayak gini gitu, dan karena kebutuhan ini, ya lo nggak bisa jadi inti, lo cuman jadi bench player doang gitu. Dan menurut gua si Henderson itu nggak perlu salty gitu ya. Harusnya ya udah bisa sadar aja. diri lah, jangan kayak Harry Gitu. Maguire gitu, udah kasih tau lo nggak bakal main tapi tetap di bench. Tapi gimana Gitu. kalau soal ini, kan ada juga ujaran kalau misalnya pihak yang pro pemain ya, mereka kan bilang pelatih yang hebat adalah pelatih yang bisa mengeluarkan potensi, memaksimalkan gitu. Oke, kalau tadi kita ngomong Ten Hag, Sancho udah dilakukan, tapi ada banyak pelatih juga ya udah lu nggak masuk sistem gue, nggak bisa. Lu attitude lu gue nggak suka, nggak bisa. Lu merasa lebih besar dari klub ini gitu, nggak bisa atau segala macam. Karena powernya tuh kekuasaan tertinggi di gue. Karena yang Arteta lakukan kayak gitu juga ketika ngebuang misalnya ke Auba, Ozil, ya tadi Pep kita ngomong soal Yaya Toure, ngomong soal Ibra, ada banyak lah pelatih yang kayak gitu. Gue liatnya sih dari perspektif kasta, bukan kasta apa ya dari posisi aja Peran sih. Ya kan pelatih kan lebih tinggi yang pertama yang udah lo bilang, sama yang kedua juga dari perspektif tim juga lebih mudah pemain tuh dibuang daripada pelatih. Kalau pelatih dibuang lo mesti ngeriset lagi kan gitu kan. Jadi gue kalau dari gue sebagai posisi manajemen ya, kalau ada kasus kayak gini ya gue akan ngobrol duluannya ke pelatih gue dulu, baru ke pemain, sebintang apapun pemain gue gitu. Bahkan Cristiano Ronaldo pun ya tetap gue ngobrol ke pelatih dulu, lo maunya gimana ya, kayak gitu sih. Ya emang cekcok kayak gini tuh gak bisa dihindari di sepak bola, udah banyak terjadi, dan kebanyakan outputnya itu yang paling sering terjadi adalah pemainnya terbuang. Ronaldo itu Iya, juga contoh kan yo. Iya, jadi udah kalau itu bang iya, karena setelah kelakuan Di dia timnas pun di apa saya kalau ngeliat arogansi Ronaldo lo dikasih kesempatan terus lo ternyata lo lari malah ke Piers Morgan bukan ke Ten Hag. Jadi kan agak aneh. Terus kalau mau bilang kalau Pep dulu kan ketika pertama kali masuk City dia ngebuang pemain banyak banget, tanpa basa-basi. Joe Hart. Iya. Karena waktu itu ternyata City sebenarnya nggak ada masalah sama kiper, cuma memang nggak sesuai sama gaya permainan Pep. Terus juga Bravo dipikir bisa, ternyata enggak. Terus kalau Yaya Toure kan lebih ke dia ngasih kesempatan Yaya Toure dan masih bermain menjadi pemain kunci juga berapa kali sampai akhirnya cabut, dan ternyata akhirnya kutukan Yaya Toure selesai ya. Liga Champion kan, mereka juara Liga Champion. Terus siapa lagi sih pelatih, apalagi banyak pelatih yang berantem sama pemainnya yang akhirnya kayak gini. David Beckham, Fabio Capello ketika di Real Madrid sempat David Beckham udah bilang gue pindah ke LA Galaxy, gak dikasih main. Beckham tetap profesional, dia tetap main, tetap latihan sampai akhirnya pemain cedera, Beckham masuk main ngasih umpan, nyetak gol, ngasih umpan, jadi salah satu kunci Real Madrid juara La Liga saat itu kan, sampai akhirnya pindah ke LA Galaxy. Terus paling gampang Aaron Wan-Bissaka awal musim dibilang gak masuk skemanya Erik ten Hag, dia diam gak ngoceh apa-apa sampai akhirnya dia jadi pemain kunci. Luke Shaw zaman Jose Mourinho dibulinya bisa-bisan. Sekarang bisa balik kayak penampilan terbaiknya 3 musim terakhir. Siapa lagi pemain tuh? Iya, maksud gue balik lagi ke pemainnya. Apakah dia menerimanya seperti apa? Henderson mungkin udah tua aja nyet. Iya udah. Sih misalnya gue kayak udah gue dapat dana pensiun gede nih. Ya kan di sana siapa tahu ya kan hijrah. Ini mengedepankan juga Jer, kalau pelatih itu yang bagus butuh manajemen juga. Gimana dia bisa memanage pemain-pemainnya gitu. Nggak cuma jago taktik di atas lapangan. Makanya salah satu pelatih yang gue suka tuh Cesare Prandelli tuh. Katanya dia bagus tuh ininya. Dan Mourinho juga sama, walaupun dibenci orang. Mourinho tuh hafal lah pemain saya kayak waktu itu dia. Tapi kayak Matrazi takluk sama dia. Eto'o yang Ibrahimovic mau mati buat main kan. Jadi maksud gue Manis, Schneider. Jadi ya pelatih memegang peranan penting, gak cuma taktik doang. Secara personal manajemen dia. Lo lihat kalau misalkan mantan pemainnya Ferguson itu selalu bilang father figure terus. Figur seorang ayah, Beckham, Giggs semuanya. Ronaldo, Patrice Evra semua bilang kayak gimana. Jadi maksud gue pelatih sangat penting. Arsene Wenger lah, Thierry Henry, Arsene Wenger, pemain-pemain yang mereka Arsene Wenger. Ya kayak sesimpel kayak siapa Bobby Robson
Sir Bobby, ya kan di Newcastle, gimana legendnya. Jadi maksud gue pelatih memegang peranan penting, gimana dia cara ngatur supaya nggak berantem sama anak buahnya kan sangat penting kan. Iya, bukan cuma taktik ya, tapi bagaimana manajemennya bisa berjalan Karena kan lu nggak dengan tahu baik. kalau si pemain itu punya masalah keuangan ya kan, atau nggak lagi mau berantem sama istrinya pagi-pagi istrinya minta buang sampah tapi dia lupa terus dimarahin di chatting kan gak ada yang tahu. Ya kan? Ya karena kan itu pasti pelatih juga dituntut untuk bertanggung jawab, bukan cuma hasil tapi bagaimana situasi harmonis dalam tim. Di tim juga sekarang ada yang menarik. sport psikologi sekarang, sport psikologi. Iya. Itu juga yang berpengaruh juga kepada. Ya, dan yang menarik juga tadi Tio sempat bahas soal Piers Morgan ya. Sebenarnya bukan cuma Ronaldo yang lari ke Piers Morgan. Oh iya siapa? Louis Rubiales juga. Ya dia cerita. Itu semacam ini ya podcast klarifikasi ya. Oh iya, Gue Bang rasa Deddy. Piers Corbuzier. Om Deddy versi UK itu. Oke, kita geser tentang hasilnya Inter Nusantara, klub yang dimiliki oleh Box to Box Dan Afif. dan Afif Safi, sejajar sama beberapa seleb dunia. Sama Patrice Evra. Jesse Lingard, Chris Smalling, I Naomi Osaka. love this game. Gila. Gimana Ros hasilnya pekan lalu dan jadwal pekan ini mungkin klasemen bisa Iya. peluang lolos playoff? Gara-gara kalah 1-3 tuh. Aduh, dari terakhir Angellenos. itu, Angellenos ya. dari Angellenos itu. Aneh ya, ini Inter Nusantara lawan tim yang papan atas biasanya malah menang. Betul. Yang begini-begini. Wah ini fix ini pengaturan skor ini. Fix ini pakai algoritma Waldo masalahnya. nih kayaknya kurang. Fix. Ini Waldo pengen cepet-cepet kalah biar gak kerja lagi nih. Emang aja nih. Pengen liburan dia, pengen Biar liburan. off season dia. Jadi ini gara-gara kalah itu sekarang poinnya Inter Nusantara itu 29. Untuk bisa masuk ke playoff ini agak tricky gitu ya, karena poin apa Oh, namanya? ini tipis-tipis ya? Iya, poin fullnya dia itu Ini liga paling 32. kompetitif di dunia katanya. Berarti Sampai pekan akan terakhir juga berapa lagi? ketat. 2-3 lagi? Satu lagi. Satu lagi terakhir lagi. Oh jadi mesti menang ya? Menang harga mati nih ya? Betul. Menang, harga ini mati. dia Nah, terakhir. lawan Bondi Ini harus FC. nonton sih. Bondi Nah. tuh urutan berapa? Australia nih ya? Kayak Bondai nggak tadi Dia di bawah. gimana? Coba lihat klasemennya. Bondai peringkat 3. Berarti Bondi iya. Beach Tapi biasa lawan nih. tim bagus Oh iya tuh bisa menang. bisa Ini yang bisa. pantai Bugil itu ya Jere? Pantai Bugil. Tapi pas saya kesana nggak banyak juga ternyata. Bondi udah gak gitu lagi. Oh, udah nggak. Ekspektasi gagal. Well anyway, Dex, kan ini banyak ngomong ya. One FF ini mainnya gimana sih? One Future Football, pada bilang AI gitu kan. AI, Jadi nggak bisa ya. dikendalikan. Tapi ada wajah Oh, yang iya. lebih. Nih gue mau kasih tau sebelum Dex Ya. penjelasan secara detail ya. Lo mau tau cara nontonnya gimana? Kayak lo main judi WE di rental PS. Kom lawan kom. Kom lawan Bener. kom. Udah gitu doang. Nggak ada yang ngatur, kita nggak bisa. Oke. Oke. Ya kan Gimana, Dex? gitu. Jadi AI di One Future Football itu ada 2 Jer. Jadi yang pertama AI di pertandingan, yang kayak PES yang kita tadi Yeah. Tio bilang itu AI di pertandingan. Nonton orang ada main juga ya. namanya AI di luar pertandingan. Loh, gimana tuh? Naratif AI namanya. Ini banyak Wow. contohnya. Misalnya kan, gue kalau lihat jadwal main One Future Football tuh sebulan tuh seminggu 2 kali kan mainnya kan. Wah sibuk banget. AI-nya tuh sadar, pemainnya protes nih pemainnya. Katanya jadwalnya kita treated like a cash cow by One Future Football katanya. Itu AI tuh yang bilang kayak gitu. Jadi bukannya ownernya Palermo ini? Bukan, dianya sadar. Gue sebagai AI, gue capek main terus gitu. Orang gila lu. Ya kan kecerdasan buatan namanya kan. Kalau gue jadi manusia, gue main seminggu 2 kali di New York, besok di Bondi, Kan besok lu, di India lu travelnya gitu. pakai kabel bang. Pakai kabel. Enggak, ini kan kita kan kayak lagi nonton drama aja gitu. Oh iya bener. Iya, tapi kan lu travelnya pakai kabel. Kayak dulu film-film Jepang Bisa tuh yang gitu ya. monsternya di dalam komputer. Iya kan? bener. Serem Jepang ya, Bisa gitu. capek. Jadi AI. itu contoh AI pertama ya. AI naratif kedua juga contohnya ada ini juga Gossip Transfer juga. Jadi Gossip Transfer? misalkan iya ini kan pelatihnya itu kan orang Brasil ketemu Wah, sama wajahnya pemain real Arab banget nih. gitu. Sama klub Arab yang punya pemain Brasil terus diketemuin. Apakah ini ada bapaknya Gossip Kapten Transfer Tsubasa? Gitu. Jadi mungkin aja ya ada pemain Riyadh itu protes ke pelatih lamanya kayak Henderson ya. Bisa. Terus juga ada contoh berikutnya ini solidaritas sesama Saudi. Jadi ada pemain Saudi ada klub Saudi main ke South London. Dia mampir ke Newcastle karena dia tahu ada kedekatan Saudi dengan Newcastle United. Itu AI naratifnya kayak gitu. Terus juga misalkan yang lainnya pemain pulang kampung. Ini juga pemain kita nih Bas Holsing. Dia mau kemana dia? Dia ke Belanda dia nonton bola, nonton Vitesse. Mana gambarnya? Mana gambarnya? Kemarin lawan Ireland tuh. Iya itu. Ada Bas Holsing nonton Vitesse. Terus juga Sempat hat-trick kan kemarin Mas Holsing. terus juga narasi AI yang di luar pertandingan pemain cedera gitu. Ada laporannya bisa dari tweet-tweet pemain. Tapi ada yang udah nanya belum sih kakaknya Bas Holsing, drum Holsing. Gitar Holsing kan. Gitar gue tahu. Ini kayak ini bubarin aja nih podcast ini nih gimana nih? Apa lagi? Terus juga ini biasanya kan butuh apa ya? Butuh medianya kan. Gimana sih AI-nya Media. tuh bisa bacot gitu. Oh iya. Nah, One Future Football punya
jurnalis AI juga. Jadi bukan gokil. tim AI, bukan cuman pemain AI. Fabio Rossi. Jurnalis AI Fabio Rossi nih, Rossi Vinza di sini nih sebagai Tapi ini jurnalis. tanpa Rossi yang ngatur kan ini? Bukan, Emang namanya bukan. dari sananya. Nah di situ biasanya pemain berkeluh kesahnya ke si jurnalis AI. Tapi pasti itu. ada analisis gitu ya. Karena kalau Fabio Glenisa gue agak khawatir jokes semua yang keluar tuh. Mendingan ganti aja, mendingan ganti. Iya. Terus juga ada AI lagi ini. Fabio Diningrat. Ya, Combro jadi ini Dia nggak dong. osinya. Nama gua tuh di Pro Club. Pemain kita Segara Biru pakai jersey timnas. Wih. Wah ini selfie sama kemarin Wah, nih. ini bocah Ciledug nih Sama fix nih. Marcelino. Rambutnya bocah Ciledug nih. Ada yang ya bilang kan? mirip kayak sangat ini. Polem nih, motornya pasti 2 tak nih ya kan. Satria Underbone ya. Kalau dia lahir mungkin 20-an tahun lalu, 10 Punya tahun. bengkel pasti. Ininya naik, ininya Yoi. naik. Mocit, Mocit. Mohak Cito. Mocit, mau punya Di bengkel Firman, pasti. potongnya Firman Salon. Pasti dia punya bengkel tuh di Ciledug tuh di perapatan ya kan. Underbone. Senopati tapi. Jadi AI di Watch Football tuh beneran kayak ya lo gak cuma pertandingan doang, di luar pertandingan juga. Kayak kita nonton WWE kali ya. Kan ada drama dalam ring, di luar ring kayak gitu juga. If you smell gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat bukan cuma pertandingan ya. Di luarnya juga pertandingan. Jadi yang banyak- mesti di follow banyak cerita. nama-nama tadi. Atau ada info nanti lo bakal ngasih tahu mungkin ya. Siapa aja yang kita Ya wajib follow. atau akunnya tuh akun klub sama akun klub, akun liga sama tadi Fabio Rossi itu paling. Sama Medianya pemain baru juga itu ada ya? doang. Boleh Ya tuh, akun terus. pemain juga ada. Segara Biru ada tuh. Jadi Segara Biru aktivitasnya juga dia ada juga. Ada aktivitasnya ada. Oke. Jadi Nge-gym gitu. sekali biru pacarnya siapa sekarang? Lagi jomblo. Oh jomblo. Suruh main Bumble aja lah. Ntar gue Ya mungkin nyari yang warna merah. Iya merah-merah. atau pink. Bener sih. Segiri merah. Itu kira-kira ya. Jangan lupa untuk follow Inter Nusantara ya. Karena Nusantara. kayaknya akan masuk playoff semoga. Dan juga One F Football. Segara Biru. Pemainnya Segara Biru aja yang punya. Bas Olsing lagi Account. dicari medsosnya nih. Lagi dicari. Karena susah tuh ya. Susah. Nyarinya yang bassnya bagus senarnya. Bas. Jangan lupa juga untuk subscribe Box to Box Indonesia. Football Show Indonesia. Iya Indonesia. dong. Karena gak cuma ada box podcast juga, ada Box box out juga. Dan kalau mau lihat konten-konten lama juga masih ada di sana. Nah, Kalau mau lihat gue waktu turnamen trivia dicurangin sama orang juga masih ada. Waduh. Iya. Dan juga di hari Kamis akan ada bintang tamu spesial. Ya tenang saya buat kalian-kalian yang mungkin di komen di Iya, benar. YouTube pada malas sama saya, tenang kami sih tidak hadir. Nontonnya Kamis aja. Nonton Kamis aja. Mario gak ada. Kita ketemu di Lebih episode dari gua, lebih selanjutnya dari gua. dari Box to Box Football Show.